Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut nama-nama iblis dan anak cucunya sebagaimana dikemukakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam satu kitabnya yang menukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata bahwa, anak cucu setan itu ada 9, yaitu 1. Setan Zalaitun. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan Zalanbur. Setan ini tugasnya di pasar dan pusat perbelanjaan. Bisikannya menyebabkan para pedagang berani bersumpah palsu atas dagangannya, berani mengurangi timbangan dan melakukan kecurangan. 2. Setan Watsin. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan setan Tabar. Setan ini adalah penguasa musibah, maka sering kita melihat banyak kejadian orang-orang menjerit-jerit, meronta-ronta ketika mendapat musibah. Bahkan tidak jarang seseorang bunuh diri ketika merasa dirinya tidak kuat mendapat cobaan. Disitulah Watsin bertepuk tangan karena ternyata godaannya berhasil membuat manusia menjauh dari sabar. Oleh sebab itu Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 3. Setan Awan. Awan adalah setan yang menggoda para raja, pemerintah, pejabat, wakil rakyat. Maka mengapa hingga hari ini korupsi terus merajalela tak henti-henti? Mengapa para wakil rakyat yang harusnya mensejahterakan rakyat justru malah menyengsarakan rakyat? Jawabnya ialah sebab ketika kita diberi amanah sebagai penguasa, maka disitulah setan awan berbisik pantang untuk menjadikan kita sebagai pemimpin yang tercela. Setan Hafaf. Hafaf adalah setan yang menggoda kita untuk meminum minuman keras atau khamar. Hafaf terus berbisik di telinga kita supaya dapat mencicipi minuman-minuman yang memabukkan. Membuat para peminum menjadi mabuk, setelah mabuk hilanglah kesadaran, dan akhirnya dengan mudah melakukan hal-hal maksiat yang lebih besar. 5. Setan Muroh. Muroh merupakan setan penguasa seruling, dalam artian penguasa alat-alat musik. Maka jika ada seseorang yang terlena dengan memainkan alat musik hingga lupa waktu, kemudian akhirnya meninggalkan sholat dan sebagainya, maka sungguh ia telah terlelap oleh tipu daya setan bernama Muroh. 6. Setan Lakus. Setan Lakus, dikatakan pula oleh sebagian ulama bahwa setan ini selalu menjerumuskan seorang laki-laki dan perempuan untuk berbuat zina. 7. Setan Masud. Masud adalah setan penguasa berita. Dia akan membisikkan manusia untuk terus menebarkan isu-isu dan berita-berita yang tidak benar atau kabar bohong atau jika sekarang dinamakan berita hoaks. 8. Setan Dasim. Setan Dasim. Setan ini adalah penguasa rumah. Maka sesungguhnya di dalam rumah kita terdapat setan Dasim yang sedang berkeliaran. Setan ini selalu mengganggu keharmonisan rumah tangga seseorang. Jika keluarga tidak bisa mengontrol dari godaannya, maka timbullah pertengkaran hingga perceraian. 9. Setan Walhan. Setan Walhan adalah setan pengganggu dan pemberi keraguan-raguan dalam setiap melaksanakan wudhu, sholat dan ibadah lainnya. Dia membisikkan keraguan kepada seseorang yang berwudu agar terus mengulang-ulang wudunya. Dengan sebab mengulang wudunya maka akan banyak air yang terbuang dan mubazir. Allah berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan sesuatu itu merupakan teman-teman setan. Ia juga meragu-ragukan kita dalam sholat, supaya sholat kita tidak khusyuk, demikian ibadah yang lain.